Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Sukirno SPDB. Saya guru agama Buddha di Sekolah Amore Prime School, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada hari ini, Kamis 27 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Dengan mengambil tema materi hari ini tentang 4 kebenaran mulia. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah video pembelajaran yang saya lakukan, dan mohon masukan agar pembelajaran saya dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Will I let you to start? Hari ini kita kembali bertemu dengan Mr. Kirno, ya. Mr. Kirno akan mengajak kalian untuk belajar agama. Walaupun kalian hari ini sudah berpakaian pramuka, tapi tetap kita disiplin. Setiap hari kita ada pelajaran agama, ya. Iya. Nah, hari ini kita belajar agama. Alangkah baiknya kita buka dengan berdoa yang mulia, ya. Semuanya duduk yang rapi. Kemudian kita berdoa dengan khusyuk, memberikan penghormatan kepada guru agung kita, Sang Buddha. Sang Buddha Bhagawan, Buddhan Bhagawantan Abiwadewi, Swakato Bhagawatan Dhammo Dayasana Bhavantu Sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, thank you. Ya, silakan sini Sofia. Kamu gak boleh masuk. Telat ya. Ya, silakan. Ya, duduk rapi. Nah, oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita seperti biasa bersama Mr. Kirno, Mr. Kirno mau mengecek kondisi ruangannya bersih atau tidak? Bersih dong. Bersih ya. Oke. Kemudian kalau sudah bersih, Mr. Kirno mau ngecek posisi kondisi pakaian kalian. Perhatikan dulu kerah-kerahnya, Ilen. Kerahnya diperbaiki, Ilen. Gerak. Nih, kerah baju nih, lehernya. Putar ke bawah. Ke bawah mungkin tuh. Nah, eloknya, oke, gitu kan makin cakep. Nah, oke, semuanya sudah bagus, rapi. Posisi pakaiannya sudah masuk di celana belum? Kalau yang ada saku nggak usah dimasukin. Kalau catnya, ayo catnya silakan keluar lagi. Ya, rapikan dulu pakaiannya. Aku mau boleh minum dulu. Ya, boleh minum langsung keluar ya. Rapikan dulu. Setelah itu bukan sudah ada di atas meja semuanya. Oke ya, sudah ada di meja semuanya. Berarti siap-siap Mr. Kirno. Oke, pertama Ilen, ada Ruis, ada, kemudian Delvin, Annabelle, Jennifer. Hadir. Oke. Selin, Ada. Larissa. Hadir. Oke. Nah, ini Fabian baru datang. Sudah rapi kan? Begitu kan ganteng ya. Silakan duduk rapi kalau sudah. Oke ya. Yuk, sebelum kita mau mulai, kita ada es krim.
yang kompak ya semuanya ya. Ulalala. Ulala. Ulilili. Ulili. Aku siap belajar. Aku siap belajar. Duduknya yang rapi. Kita belajar tentang apa sih? Masih ingat? Anak bakarin rumah orang tua. Ciri kehidupan. 3 ciri kehidupan ya. 3 ciri kehidupan. Nah, 3 ciri kehidupan itu semuanya pasti kita mengalami hal itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Catari Arya Sajani. Hah? Kalian tahu nggak Catari Arya Sajani itu apa? Enggak tahu? Catari Arya Sajani tidak tahu? Oke, baiklah kalau hari ini kalau memang kalian tidak tahu, hari ini kita akan mempelajari Catari Arya Sajani yang dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. Apa saja nanti kalian akan ketahui bersama. Mr. Kirno akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran materi konsep 4 kebenaran mulia dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan collaborative learning, peserta didik mampu mengasah creative thinking, critical thinking, collaborating, dan komunikasi capability. Peserta didik diharapkan memiliki kecerdasan spiritual yang ditunjukkan dengan menyatakan diri untuk menerima segala kondisi ada sebab dalam dengan menganalisis konsep 4 kebenaran mulia sehingga mencerminkan karakter siswa yang religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, berpikir kritis, critical thinking, bekerja sama, berkomunikasi, dan kreativitas. Itu tujuan kita. Panjang kan? Keren ya. Kalau saya Mr. Kino mau menyampaikan untuk alurnya kegiatan hari ini yang akan kita pahami bersama. Alurnya seperti apa, Mr. Kino? Nggak tahu ya. Nah, seperti pembelajaran kita seperti biasanya. Yang pertama kita akan membagi kelompok nantinya. Saya akan bagi kelompok kelompok menjadi 2 saja lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menjadi 5. Oh beneran? 1, 2, 3, 4, 5. Ya 10. Ya 10 siswa menjadi 5 kelompok A, 5 kelompok B. Oke. Nah, setelah pembagian kelompok nanti kalian mengerjakan masalah-masalah yang sudah Mister temukan di dalam 4 kebenaran mulia ini. Iya, seperti itu ya. Itu kita selesaikan, setelah itu nanti presentasi. Kita membagi kelompok sekarang. Oke, kita bagi kelompok. Enaknya ya. Atau kita bikin Gak usah Mister, gak usah. 3 kelompok. Enggak usah. Saja ya. Oke, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Xavier di kelompoknya Pak Luis. Oke, sama Luis ya. Oke. Kita kelompok Bu Michelle. Michelle ya. Oke, ini agak majuan dikotakin supaya kalian bisa melingkar. Selanjutnya perhatikan video berikut ini. Video berikut ini dengan sama. Terima kasih atas aku ya. Terima kasih. Terima kasih. Temanya adalah terima kasih telah menghinaku. Saat kita jatuh, kita jadi tahu mana yang teman dan mana yang sahabat. Saat kita gagal, kita jadi tahu mana yang betul-betul peduli dan mana yang hanya singgah dalam semangat. Saat kita tidak punya apa-apa, kita jadi bijak mengenal mana yang tulus dan mana yang bulus. Saat kamu sukses, kaya, dan lagi di atas dalam proses kehidupan, semua orang akan memuji, semua orang akan menyanjung, bahkan semua orang akan mengaku kalau dia ikut berperan dalam suksesmu. Tapi pada saat kamu jatuh,
pujian itu akan berubah menjadi hinaan, sanjungan itu akan berubah menjadi cacian. Semua orang tidak akan pernah menganggapmu ada. Percayalah, saat gagal, semuanya menjadi gelap. Kamu akan ditinggalkan, dan kamu seperti lawan kering di padang tandus. Tapi saat gagal itulah Tuhan akan menunjukkan siapa yang setia dan siapa yang tidak setia. Kawan, saat-saat gagal itulah pilihan kita cuma ada dua: meratapi kegagalan dan membiarkan semuanya menjadi kalah, atau kamu bangkit dan menjadikan kegagalan itu sebagai acuan untuk bangkit dan terus bangkit. Menangislah sekeras mungkin, berteriaklah selantang mungkin. Tidak apa-apa. Tidak ada manusia hebat di dunia ini yang tidak pernah menangis dan berteriak karena gagal. Menangis dan berteriak saat gagal bukan karena kita lemah. Kita hanya manusia biasa. Kita bukan malaikat. Tumpahkan semua kesedihanmu dalam setiap doa-doamu. Berdoalah, jangan meminta supaya semua masalah menjadi ringan, tapi berdoalah dan mintalah agar pundak kita kuat untuk memikul semua masalah yang kita hadapi. Ketahuilah, Tuhan menciptakan masalah selalu beserta solusinya. Tapi setelah itu, kamu harus bangkit. Kamu harus jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkan kita untuk bangkit kembali dan mengetahui hal mana yang perlu kita hindari di kemudian hari. Ketahuilah, anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Sama, kesuksesan yang luar biasa pasti diraih setelah mengalami kegagalan yang teramat dalam. Kegagalan hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang mau berjuang. Kegagalan tidak akan terjadi kepada orang-orang pemalas yang mengabdikan hidupnya hanya untuk menjadi benalu kehidupan. Bangkitlah, datangi semua orang-orang yang menghinamu pada saat gagal. Datangi semua orang yang meninggalkanmu pada saat terpuruk. Katakan pada mereka, terima kasih kawan, karena dulu sudah menghinaku. Setelah itu, pergilah dan doakan mereka, karena sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup adalah ketika kita ikhlas mendoakan orang yang membenci dan menghina kita. Terima kasih. Dari cerita tadi kita dapat meliterasikan dari gambar ini bahwa kesuksesan seseorang pasti ada Nangis. sedihnya. Untuk melakukan kesuksesan pasti ada deritanya. Ya, kemudian seringkali siapa yang tidak pernah menderita? Ada yang tidak pernah menangis? Semua yang pernah menangis mengalami ya. Siapa yang tidak bahagia? Semua orang pasti mengalami bahagia, juga mengalami sedih. Pernah mengalami bahagia, pernah mengalami sedih. Ya kan? Kalau pas dikomelin sama maminya bahagia tidak? Tidak tentunya. Kalau mendapatkan hadiah bahagia tentunya bahagia. Nah itu tentunya kita. Nah kadang-kadang kita juga merasa kita tidak merasa bahagia Pak, dan juga tidak merasa sedih. Nah inilah seperti ini gambarnya. Ya netral itu perasaan kita. Jadi setelah mengamati video tadi, yang walaupun video motivasi umum, nah kita dapat meliterasikan dalam kehidupan di dalam agama Buddha ada loh cakari Arya Sacana. Ya, 4 kebenaran mulia itu apa? Mari kita cari sama-sama sambil mencari. Mr. Kirno ada permasalahan-permasalahan, silahkan kalian diskusikan bersama teman. Ini kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan bahagia? Silakan diskusikan bersama teman. Nanti kalian tampilkan bersama teman di depan. 5, 6, 7, 8. Oke. People eat one and it's drinking. Dia berapa?
Ya, tinggal tulis. Aku nggak ada. Kucing. I don't have my Kalau orang yang curi. Emang ada? Nggak ada. Papa. Nggak boleh. Bukan itu boleh. Kenapa? Ayo tulis. Silakan. Yang pakai Lanjutkan. itu mahal tau. Yang pakai gitu itu mahal tau. Dia kayak 6 kali lipat dari harganya tau. Itu kayak 6 kali lipat ini. Acing udah paham ya foto nih kan. Enggak lah. Kalau sandwich kok Jocelyn harusnya Jocelyn sandwich. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Nggak ada. Apa? Ada besar. Oh, yang mana sih? Ya? Yang Yang mana? Flip. Mana? Ini 7 Pak, 4. Tidak percaya diri. Aduh, kok What's control? Bisa control bisa wah. Yuk, sudah selesai ya? Oke. Jawabannya silakan duduk kembali. Ya, itu tadi tampilan dari kelompok 2. Kelompok 2, cara penampilannya masih kurang, menyampaikan materinya masih ragu-ragu. Lain kali lebih semangat ya, lebih semangat. Soalnya suara kalian nanti didengarkan oleh teman yang lain juga, gitu ya. Oke, silakan dulu. Ya, semuanya kelompok 2 silakan. Suaranya diperjelas. Nama saya Jennifer. Nama saya Jocelyn. Nama saya Clarissa. Nama Oke. saya Salim. Kami dari kelompok 1. Ingin kasih tahu Hasil diskusi kelompok 1. Hasil diskusi kelompok Ya. 1 ya. Oke, ya silakan. Di mana 4 kebenaran mulia dibeberkan. Nah, gimana? ajaran ini disampaikan dalam khotbahnya yang disebut dengan Dhamma Cakkappavattana Sutta, bertempat di Taman Rusa Isipatana, Kota Banaras. Di Isipatana ya, di Banaras. Oke. Apa tujuan Buddha menyampaikan khotbah 4 kebenaran mulia? Agar itu, dengan memahami 4 kebenaran ini diharapkan kamu memahami dan menjalani hidup dengan baik. Oh, ya. Tidak berperilaku buruk yang bertentangan dengan Dhamma ajaran Buddha. Tidak berperilaku buruk yang berkenaan dengan ajaran Buddha ya. Gitu ya. Oke, lanjut. Tunjukkanlah 4 kebenaran mulia itu apa saja. 4 kebenaran mulia itu duka, sebab duka, berakhirnya duka, cara mengakhiri duka, dan meraih kebahagiaan. Jadi penampilannya sudah powerful, luar biasa bapak kali ini ya. Setelah kalian presentasi, kalian semuanya ada perbedaan temuan bahwa kelompok 2 ini menemukan belum komplit, ya. Kelompok 1 menemukan sudah maksimal komplitnya, ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Setelah kalian mendiskusikan, hasilnya sudah kalian temukan semuanya dengan rapi. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, oke, sekarang kita kembali seperti semula. Nah, seperti semula yang di sini. Nanti baru kita penjelasan bersama. Ini adalah tabel angka bermakna. Oke ya, ayo semuanya. Biar kita tidak bosan.
5. Siap belajar. Oke, siap belajar kembali ya. Oke. Nah, siap ya? Siap, konsentrasi. Tepuk angka bermakna. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, hafal ternyata ya, konsentrasinya sangat bagus sekali. Lanjutnya, hari ini kita akan sama-sama kita simpulkan bersama-sama tentang apa itu 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia ini dibabarkan oleh Sang Buddha, disampaikan oleh Sang Buddha kepada 5 orang pertapa. Pertama kalinya dan 4 kebenaran mulia ini sebagai dasar agama Buddha. Ya, sebagai dasar agama Buddha kepada 5 orang pertapa ini. Nah, 4 kebenaran mulia disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya ini agar kita dapat memahami dan menjalani hidup dengan baik. Kelompok 1 betul tadi, ya. Ya, kemudian tujuannya kedua adalah agar kita tidak berperilaku buruk yang bertentangan dengan dharma sebagai ajaran Sang Buddha, sebagai ajaran Buddha. Itu ya. Kelompok 1 betul semuanya. Jadi kemudian kita lihat kembali ada tadi yang mendapatkan masalah tentang apa sih 4 kebenaran mulia itu. Kebenaran mulia itu adalah yang pertama duka, yang kedua sebab duka, kemudian yang ketiga berhentinya duka, kemudian yang keempat jalan untuk menghentikan duka. Nah tadi Mr. Kino bagi 2 itu untuk membagi ini loh. Ini kelompok 1 itu mengetahui duka itu ada sebabnya tadi ya. Oh, sedih, sakit hati, kecewa itu ada sebabnya ternyata. Tadi menemukan hal itu kan. Terus ini kelompok 2 mengetahui bahagia atau terhentinya duka itu kan bahagia, ya kan? Oh, ternyata ada loh cara-cara untuk memperoleh kebahagiaan seperti video motivasi pertama tadi kan. Ya, semuanya itu adalah kita harus berusaha untuk melaksanakan cara untuk menghentikan duka itu tadi. Nah, itu tentang 4 kebenaran mulia. Kita tahu artinya ini? Apa artinya? Duka artinya tidak puasa. Ketidakpuasaannya contohnya Sakit, Sedih, kecewa, lelah, dan mati. ya, ini tadi sudah ditemukan ya, kelompok 1. Terus yang kemudian nih, terus pembagian duka. Duka fisik, sakit gigi, sakit kulit, Duka. Duka atau tidak atau derita tadi. Duka itu ada derita ya. Derita itu ada 2 ternyata. duka fisik, Duka fisik, nih, duka batin. dan duka batin. Ada sakit hati. Siapa yang pernah sakit hati di sini? Tidak ada. No, Ini saya pernah sakit hati kenapa? Ilen. Ilen sakit hatinya pada waktu tidak dibelikan mainan kesayangannya. Itu sakit hati. Nah, kemudian ada sakit duka fisik. Contohnya apa? Sakit gigi, sakit kulit, luka, keselio, terkilir, sakit perut, dan penyakit lainnya. Tadi sakit, aduh Mister, perutku sakit Mister. Oh iya, oh ternyata apa? Belum makan ternyata. Lapar, itu adalah derita fisik. Mister Omai kalian karena melakukan kesalahan, Mister Kino marah-marah begitu, kalian menjadi tersakiti hatinya. Ya, begitu. Nah, itu adalah pembagian duka. Derita ada 2 jenisnya, fisik dan batin. Oke, ya. Apakah duka bisa ditemukan sebabnya? Bisa dengan cara memenuhi keinginan. Iya. Caranya kalau kita sedih, kecewa itu bagaimana? Penuhi keinginan itu, rasanya hilang kok, derita kita hilang. Contohnya, Xavier tadi, bisa sakit bisa setelah makan sakit ya?
keren. Jawabannya petung semua. Keren. Harus kelompok satu ini. Bisa dengan cara memenuhi keinginan. Contohnya, nih, Mister seumpamanya pengen sore-sore begitu kan, waktu santai pulang dari kerja begitu, Mister Kirno langsung duduk di teras, kemudian membayangkan, rasanya makan bakso enak kayaknya. Mister Kirno membayangkan, rasanya bakso enak, pengen banget. Mister kalau nggak beli, sedih nggak? Sedih. Kalau Mister Kirno beli bakso kemudian makan, sedihnya hilang nggak? Dengan cara memenuhi keinginan itu tepat, tapi ingat ya, tadi itu ya, boleh memenuhi keinginan, tetapi keinginan jangan berlebih, ya kan, secukupnya. Kalau secukupnya kita, kalau berlebih nanti kita menderita lagi. Contohnya apa? Makan bakso, tambah lagi, makan lagi, tambah lagi, makan lagi, menjadi derita jasmani. Iya kan, kalian gitu kan? Apakah bisa berakhir jika itu? Jawabannya bisa. Jika kita memiliki pandangan, jika kita sudah memiliki pandangan yang benar, moral yang baik dan bermeditasi yang bagus, maka duka itu akan hilang. Nah, yang dimaksud bahagia itu apa sih? Nah, ini jawaban dari kelompok 2 tadi yang benar. Secara umum merasa bahagia ketika keinginan terpenuhi, betul nggak? Terpenuhi keinginan memang menyenangkan, tetapi hati-hati karena keinginan yang berlebih akan menyebabkan penderitaan. Ya, 4 kebahagiaan yang bisa diraih. Bahagia karena memiliki kekayaan, bisa menikmati kekayaannya, bisa memiliki hutang dan memiliki perilaku yang baik. Iya, 4 kebenaran kebahagiaan yang bisa diraih kalau kita memiliki moralitas yang baik, ya, memiliki pandangan yang benar, terus meditasi yang bagus, maka kita akan memperoleh 4 hal ini. Salah satunya, yang pertama adalah bahagia karena memiliki kekayaan. Kemudian bisa memiliki kekayaan, tidak memiliki hutang dan memiliki perilaku yang baik. Itu tadi. Nah, langkah-langkah untuk mencapai nibbana. Nah, ini nibbana di dalam agama Buddha. Nibbana dalam agama Buddha dikenal dengan sebutan kebahagiaan yang paling tinggi. Dalam kata-kata Palinya Nibbana paramang sukha. Nibbana adalah kebahagiaan yang paling tinggi. Bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan? Yang pertama adalah memiliki panya dengan cara belajar bijaksana. Apa itu belajar bijaksana? Belajar dengan baik. Ini yang paling utama. Kalau pandangan belajarnya kemudian itu salah, maka sila akan salah sama juga salah. Ya, oke. Panya itu penting, bagian yang paling utama. Untuk memperoleh sila yang baik, samadhi yang baik harus bijaksana dulu. Maka kita semuanya di sekelas itu kan belajar bijaksana dengan cara mencari ilmu seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, contoh panya itu Artinya dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak benar. benar. Oke ya, coba dibaca sama-sama. artinya dapat membedakan baik dan buruk, benar dan salah, tidak tergoda oleh hal-hal yang tidak benar. Nih, perhatikan. Dia nyontek. Kalau ini Nyontek. tidak bijaksana, menyontek pada saat jam ujian. Bukan, Mister. Itu lagi bikin soal, dia nggak ngerti dia. Tapi ya jawaban gitu. Seperti tadi kita. Tuh, tadi kalau pandangannya bagus, maka dia akan melihat kotor-kotoran di sekeliling kita itu akan menyapu anaknya, ya kan? Kalau orang tua akan bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan mata pencaharian yang
yang benar, kemudian kalau usaha yang benar, ya tidak salah semuanya. Jadi Panya akan menuntun ke moralitas, ya, oke. Panya akan menuntun ke moralitas atau sila, oke. Paham di sini? Nah, selanjutnya samadhi. Jadi ada Panya, sila, samadhi. Samadhi di sini, ya. Samadhi di sini adalah selalu sadar dan fokus pada kebaikan yang dilakukan. Contohnya, nih, fokus, ya kan? Melihat keadaan batin dengan bijak, dengan kedamaian. Contohnya, lagi adalah ini. Mister, aku pernah coba bermeditasi, tapi aku nggak kuat. Nggak kuat. Nggak apa-apa. Emang ada patokannya meditasi itu harus lama? Nggak ada. Membaca buku itu meditasi loh. Ini juga meditasi loh. Kosong ya. Pilot ini meditasi ya? Meditasi. Kalau dia tidak meditasi, tidak fokus. Ini di sini ya. Kalau dia tidak fokus, apa yang terjadi ke sana? Jatuh. Baik-baik semua. Wah. Orang pada meninggal. Silakan mau bertanya Pak? Enggak bisa, enggak jadi. Nggak jadi. Oke. Jadi kata kuncinya adalah fokus. Membaca juga harus fokus. Menulis juga harus fokus. Berbicara juga harus fokus. Bekerja seperti ini juga harus fokus. Meditasi juga harus fokus. Semuanya kelihatan dengan fokus. Keren kan? Oke, dari sini. Naik tanah harus fokus. Kemudian rajin belajar itu akan menuntun kita menjadi lebih bahagia. Namanya? Iya. Coba kalau kalian tidak belajar matematika, bisa menghitung? Bisa. Kita belajar nggak? Iya, iya sama aja. Beda lah, bisa. Beda. Jadi rajin belajar itu adalah cara hidup yang benar bagi seorang pelajar untuk memiliki kebahagiaan. Oke, dari situ terakhir kita main di sini ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, ingat-ingat inti ajaran Buddha ya. Ingat-ingat sebagai pengingat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu kita harus ingat inti ajaran Buddha. Ya, setelah kalian menerima pemberian materi dan berdiskusi kalian Ayo udah jadi mati. Ayo jadi fight Delvin. Delvin lemah loh. ya. Ini ada soal uji kompetensi, silakan kalian. Kalau ada yang nggak mau, Tidak ngomong deh, itu apaan? misalkan Kan dia bisa. Meja yuk Aku nggak mau yang tunjukkan bisa. Yang buka itu ya. Ya, 1, 2, 3 boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ya. Ada 4 tadi ya? Oh, sudah selesai? Ada yang selesai? Belum buka. Daftar. Sudah? Oke. Go quiz mama. No, this your soul call. Kali jatuh ke pasar. Ya, kita ingat lagi 4 kebenaran mulia itu diajarkan oleh Buddha. Pertama, berusaha isi tanah kepada 5
Betapa. Kemudian 4 kebenaran mulia itu terdiri pertama, Duka. kedua, Duka. ketiga, Berakhirnya duka. keempat. Cara mengakhiri duka. Oke, semuanya apa semuanya ya? Jadi itu yang diajarkan Buddha sebagai dasar ajaran Buddha atau dasar dari Dharma itu sendiri. Duka pasti ada sebabnya, ya kan? Duka pasti bisa berakhir. Kita bisa merasa bahagia. Ada caranya untuk memperoleh kebahagiaan itu atau mengakhiri duka itu. Ya, kalian jadi kalian kalau mempraktekkan itu menjadi anak-anak yang baik, yang tidak melanggar dalam kehidupan sehari-hari, bersosial dengan temannya, tidak menjadi orang-orang yang bertentangan dengan ajaran Buddha. Kalian bisa melakukan hal ini semuanya? Saya pikir, saya rasa, Saya bisa. Oke, teman-teman semua. Kalau seperti ini kalian sudah meyakini semuanya dengan ajaran Buddha. Mari kita tutup dengan berdoa. Ya, semuanya kita berdoa. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping